Revolusi Iran tahun 1979, yang menggulingkan dinasti Pahlavi dan menggantikan monarki dengan Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini, adalah salah satu peristiwa politik paling penting. Revolusi ini tidak hanya mengubah tatanan politik dan sosial Iran secara drastis, tetapi juga berdampak pada hubungan internasional di Timur Tengah dan dunia Islam. Latar belakang revolusi ini melibatkan berbagai faktor, mulai dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter Shah Muhammad Reza Pahlavi hingga meningkatnya pengaruh gerakan Islam politik. Bagaimana kisahnya? Mari kita ulas. Sejak 1941, Shah Muhammad Reza Pahlavi memerintah Iran dengan visi modernisasi yang kuat. Shah berusaha mengubah Iran menjadi negara industri yang modern melalui serangkaian reformasi yang dikenal sebagai Revolusi Putih pada 1963. Program ini mencakup reformasi tanah, nasionalisasi sumber daya alam, peningkatan hak-hak perempuan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, banyak dari kebijakan ini tidak menguntungkan mayoritas rakyat. Reformasi tanah, misalnya, bertujuan untuk mendistribusikan tanah dari pemilik tanah besar ke petani kecil, tetapi malah menimbulkan kekacauan di pedesaan. Banyak petani tidak menerima tanah yang memadai untuk bertahan hidup, sementara pemilik tanah yang luas tetap kuat secara ekonomi. Selain itu, modernisasi yang dipaksakan Shah seringkali dianggap sebagai westernisasi, yang memicu penolakan di kalangan ulama konservatif dan sebagian besar masyarakat tradisional. Shah Muhammad Reza Pahlavi juga dikenal sangat dekat dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Setelah kudeta 1953 yang didukung oleh Chia menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, Shah semakin memperkuat hubungan dengan AS. Di bawah pemerintahan Shah, Iran menjadi sekutu strategis AS di Timur Tengah, yang berperan dalam menjaga kepentingan ekonomi Barat, terutama minyak. Namun, kedekatan ini membuat banyak orang Iran merasa terasing dari pemerintah mereka sendiri. Shah dianggap sebagai boneka Barat yang tidak memperhatikan kepentingan nasional Iran. Kebijakan ekonomi Shah juga menciptakan ketergantungan besar pada investasi asing, yang meningkatkan kesenjangan antara elit kaya yang dekat dengan kekuasaan dan mayoritas rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Inflasi, pengangguran, dan korupsi di kalangan pejabat negara semakin memperburuk situasi ekonomi dan sosial. Di bawah pemerintahan Shah, kebebasan politik sangat dibatasi. Rezim Shah menggunakan sapak, polisi rahasia yang terkenal karena kebrutalan dan kekejamannya, untuk mengawasi, menyiksa, dan menahan oposisi politik. Partai politik yang sah dibubarkan, kebebasan pers diberangus, dan setiap upaya untuk menentang kekuasaan Shah ditumpas. Penindasan ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kaum nasionalis, sosialis, hingga Islamis. Para ulama, yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kelompok yang paling lantang menentang kebijakan Shah. Tokoh ulama yang paling berpengaruh dalam gerakan perlawanan ini adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini,
yang pada 1964 diasingkan karena kritik kerasnya terhadap Revolusi Putih dan kedekatan Shah dengan Barat. Salah satu faktor kunci yang mendorong revolusi adalah kebangkitan gerakan Islam politik yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Khomeini menyatukan kritik terhadap modernisasi Barat yang dianggap mengikis nilai-nilai Islam dengan penolakan terhadap kekuasaan otoriter Shah. Pemikirannya, yang menggabungkan Islam dengan kritik terhadap imperialisme Barat, menarik dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah bawah dan kaum miskin kota yang merasa terpinggirkan. Khomeini menyerukan pembentukan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, di mana ulama memegang otoritas dalam politik dan masyarakat. Pemikiran ini dikenal sebagai wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama, di mana seorang faqih atau pemimpin ulama yang memahami syariah akan memimpin negara. Ideologi ini mendapatkan momentum di tengah ketidakpuasan sosial dan ekonomi yang meluas. Pada dekade 1970-an, ketidakpuasan sosial semakin meluas di kalangan masyarakat Iran. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan minyak tidak merata. Sementara elit kaya menikmati modernisasi dan kemakmuran, banyak orang miskin merasa tersingkirkan. Urbanisasi yang cepat menyebabkan masalah di kota-kota besar seperti Teheran, di mana permukiman kumuh bermunculan di sekitar gedung-gedung mewah. Selain itu, kelompok kelas menengah yang awalnya diharapkan menjadi pendukung Shah juga mulai kecewa. Kebijakan ekonomi yang berfokus pada industrialisasi menciptakan ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Pendidikan yang lebih baik tidak selalu menjamin pekerjaan yang layak bagi lulusan universitas, sehingga banyak kaum terdidik juga merasa kecewa. Semua faktor ini kebijakan otoriter, ketergantungan pada Barat, ketidakpuasan ekonomi, dan penindasan politik berpadu menciptakan krisis legitimasi bagi Shah. Pemerintahannya tidak lagi dianggap sah oleh sebagian besar rakyat Iran. Pada 1978, protes anti-pemerintah mulai merebak di berbagai kota besar, dipicu oleh berbagai kekuatan oposisi, termasuk kelompok kiri, kaum nasionalis, dan ulama yang dipimpin oleh Khomeini dari pengasingannya di Paris. Protes damai ini dihadapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Shah. Tetapi alih-alih meredam gerakan perlawanan, kekerasan tersebut hanya memperkuat perlawanan rakyat. Ketika dukungan dari militer dan AS semakin memudar, Shah kehilangan pijakan politik dan terpaksa meninggalkan Iran pada Januari tahun 1979. Pada tanggal 1 Februari tahun 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran dari pengasingannya dan disambut oleh jutaan rakyat Iran. Pemerintahan sementara yang dibentuk Shah runtuh, dan pada April tahun 1979, referendum diadakan untuk menggantikan monarki dengan Republik Islam Iran. Setelah revolusi, Iran di bawah Khomeini mengalami perubahan drastis. Pemerintahan baru memberlakukan hukum syariah sebagai dasar hukum negara dan menekankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Banyak elemen modernisasi yang diterapkan oleh Shah juga ikut dihapuskan. Dan oposisi politik yang dulu mendukung revolusi juga mengalami penindasan baru. Penindasan baru yang terjadi setelah revolusi Iran merujuk pada tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah baru terhadap berbagai kelompok yang pernah mendukung revolusi tetapi tidak sejalan dengan visi negara yang dibangun oleh Ayatollah Khomeini. Pada awal revolusi, berbagai kelompok politik, seperti kaum kiri, Marxis,
komunis, nasionalis, dan bahkan Islamis moderat, ikut serta dalam menggulingkan Shah. Namun, setelah Khomeini mengambil alih kekuasaan, mereka mulai menyingkirkan kelompok-kelompok ini untuk memantapkan kekuasaan teokratis berbasis syariah.